Halo teman-teman Unpar, perkenalkan nama saya Celia Jajila Permatasari dengan NPM 6092301300. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang liberalisme sosiologis. Nah, jadi definisi liberalisme sosiologis adalah sebuah pendekatan dalam sosiologis yang menekankan pada setiap kebebasan individu, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil untuk mencapai kemajuan sosial. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan berikan kepada anggota kelompok saya yang bernama Jose. Kawan-kawan, sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh-tokoh pendiri dan kontributor utama dalam teori liberalisme sosiologis. Yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada Harriet Martineau, yang ketiga ada John Stuart Mill, yang keempat ada Herbert Spencer, yang kelima ada Emile Durkheim, dan keenam ada Max Weber. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa argumentasi-argumentasi dalam liberalisme sosiologis. Ada beberapa argumentasi kunci dalam liberalisme sosiologis. Di antaranya satu adalah tentang hak asasi manusia. Liberalisme sosiologis menekankan bahwa hak asasi manusia harus dijadikan landasan moral dan hukum. Yang kedua adalah tentang kebebasan individu. Liberalisme sosiologis mengusulkan bahwa kebebasan individu merupakan nilai yang fundamental. Ketiga adalah tentang pemerintahan yang terbatas. Liberalisme sosiologis meyakini bahwa pemerintahan itu harus membatasi intervensinya dalam kebebasan individu. Keempat adalah tentang persamaan, kesetaraan, di mana liberalisme sosiologis mempercaya bahwa dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, bahkan terciptanya masyarakat yang tidak memandang jenis ras, kelamin, ataupun latar belakang ekonomi. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah perlindungan minoritas. Liberalisme sosiologi menegaskan, mengusulkan dan meyakini bahwa kaum minoritas harus dilindungi dari tirani kaum mayoritas. Selanjutnya akan saya berikan penjelasan selanjutnya tentang kasus dan konsep liberalisme sosiologis akan saya berikan kepada teman anggota kelompok saya, Gadis Cantika. Terima kasih. Hai, aku Gadis Cantika Nanda Utama. Jadi di sini aku bakal menjelaskan dua kasus liberalisme sosiologi, ada negatif, ada positif juga. Nah, seperti kenakalan-kenakalan remaja, kayak kita remaja suka update status, update apa, update semua, tapi yang mengarah negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan suka sesama jenis. Tuh, itu termasuk fenomena globalisasi ya. Sekarang aku ngejelasin yang positif ya. Seperti perkumpulan di Sayil Sabang, tepatnya di Aceh. Nah, biasa mereka tuh mengundang orang-orang yang luar negeri yang suka berlayar juga buat datang ke Aceh untuk berlayar. Biasa suka disediain fasilitas gitu sama pemerintah kita, kayak kapal, kayak tempat menginap. Nah, itu tuh buat memperikat hubungan pertemanan mereka biar jadi bestie, biar terus terjaga silaturahminya gitu, guys. Jadi, liberalisme sosial itu sebuah ideologi politik yang lahir dari ideologi liberalisme menjadi neoliberalisme. Bedain ya liberalisme sama neoliberalisme. Nah, liberalisme ini tuh lebih memperkembangkan aspek individu. Jadi kayak memperkembangkan kebebasan buat kita sebagai manusia buat ngapain-ngapainnya. Maksudnya apa? Ya bebas, jadi manusia bebas, berpendapat, terus berbicara. Oke, sekian yang aku sampaikan. Bye-bye. Liberalisme sosiologis adalah suatu pendekatan dalam individu Nah, jadi itu definisinya untuk Tentang menjelaskan menjelaskan tentang teori peran kebebasan dan ekonomi kebebasan ekonomi